Apakah bapak-bapak sering merasa gampang lelah di siang hari, padahal rasanya belum melakukan banyak hal? Semangat untuk beraktivitas bersama cucu atau sekadar mengurus kebun di rumah rasanya semakin menipis. Mungkin juga merasa seperti kekuatan dan daya tahan tubuh tidak lagi sama seperti saat muda dulu. Rasanya seperti energi cepat habis atau bahkan ada beberapa hal yang dulu mudah dilakukan, kini terasa berat dan membebani. Ini adalah kenyataan pahit yang seringkali diterima begitu saja oleh banyak pria di atas usia 60 tahun. Seolah-olah penurunan energi, vitalitas, dan performa tubuh itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Padahal seringkali itu bukan takdir, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, atau bahkan dari hal-hal kecil yang terlewatkan. Ada satu rahasia sederhana yang seringkali terabaikan, yang bisa jadi kunci untuk mengembalikan semangat, energi, dan vitalitas bapak-bapak seperti saat masih muda dulu. Rahasia ini bukan tentang obat-obatan mahal atau latihan fisik yang berat, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dengan keseharian kita. Dalam video ini kita akan membahas 3 jenis sayuran esensial yang jika bapak-bapak konsumsi secara rutin, bisa membantu mengembalikan energi, meningkatkan performa fisik, dan memancarkan vitalitas dari dalam. Ini adalah langkah sederhana yang bisa memberikan dampak luar biasa. Pastikan bapak-bapak menonton sampai akhir video ini. Karena ada satu hal yang mungkin akan sangat mengejutkan dan mengubah cara pandang bapak-bapak tentang kesehatan di usia emas. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Nah, mari kita mulai dengan sayuran pertama yang wajib ada di piring bapak-bapak setiap hari. Dan ini adalah sayuran hijau gelap. Saya berbicara tentang bayam atau brokoli atau bahkan sawi hijau. Mungkin bapak-bapak berpikir, itu kan sayuran biasa, dari dulu juga sudah makan. Tapi izinkan saya menjelaskan mengapa sayuran hijau gelap ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, terutama bagi bapak-bapak yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas. Saat kita berbicara tentang energi, bayam misalnya adalah sumber zat besi yang luar biasa. Zat besi ini penting sekali untuk membentuk hemoglobin dalam darah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh sel tubuh. Bayangkan saja, jika tubuh kita kekurangan oksigen, wajar saja kalau kita merasa lesu, cepat lelah, bahkan napas terasa berat. Jadi dengan asupan zat besi yang cukup dari bayam, sel-sel tubuh bapak-bapak akan mendapatkan pasokan oksigen yang optimal. Dan ini secara langsung akan meningkatkan tingkat energi dan mengurangi rasa lelah. Bapak-bapak akan merasa lebih bertenaga untuk beraktivitas, bahkan untuk hal-hal sederhana, seperti berjalan kaki di pagi hari atau bermain dengan cucu. Selain zat besi, bayam dan brokoli juga kaya akan vitamin K. Bapak-bapak mungkin tidak sering mendengar tentang vitamin K ini, tapi perannya sangat vital, terutama untuk kesehatan tulang. Di usia kita ini, kepadatan tulang mulai menurun, dan risiko osteoporosis menjadi lebih tinggi. Vitamin K membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih efektif dan mengarahkannya ke tulang, bukan ke arteri. Ini berarti tulang bapak-bapak akan tetap kuat dan kokoh, mengurangi risiko patah tulang yang bisa sangat merepotkan dan membatasi gerak. Dengan tulang yang kuat, performa fisik bapak-bapak akan tetap terjaga. Bapak-bapak bisa berjalan lebih jauh, mengangkat barang tanpa khawatir, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lebih baik. Rasanya seperti tubuh kembali prima, siap untuk segala aktivitas. Tidak hanya itu, sayuran hijau gelap ini juga penuh dengan antioksidan, seperti vitamin C dan E, serta beta-karoten. Antioksidan ini adalah prajurit pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini seperti penjahat yang merusak sel-sel kita dan mempercepat proses penuaan, tidak hanya pada kulit, tapi juga pada organ-organ vital di dalam tubuh. Dengan mengonsumsi bayam atau brokoli secara rutin, bapak-bapak memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Ini bukan hanya tentang terlihat lebih muda, tapi juga tentang merasa lebih muda dari dalam, karena organ-organ tubuh bekerja lebih efisien dan tetap sehat. Vitalitas itu terpancar dari kesehatan sel-sel kita. Bagaimana cara mengonsumsinya agar maksimal?
Jangan hanya ditumis saja, Bapak-bapak. Coba tambahkan bayam ke dalam sup ayam bening yang hangat. Atau campurkan brokoli ke dalam omelet di pagi hari. Bayam juga bisa dijadikan campuran dalam jus buah favorit Bapak-bapak, seperti jus apel atau pisang, untuk menambah asupan nutrisi tanpa mengubah rasa terlalu banyak. Atau, Bapak-bapak bisa mencoba membuat pecel dengan sayuran hijau ini sebagai komponen utamanya, dengan bumbu kacang yang lezat dan sedikit pedas. Bahkan, beberapa potong brokoli yang dikukus ringan sebagai lauk pendamping nasi dan lauk pauk lainnya juga sudah sangat baik. Kuncinya adalah konsisten. Jadikan sayuran hijau gelap ini sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap hidangan utama Bapak-bapak. Bapak-bapak akan terkejut melihat bagaimana perubahan kecil ini bisa memberikan dampak besar pada tingkat energi, kekuatan, dan semangat Bapak-bapak setiap hari. Sekarang, setelah kita membahas betapa pentingnya sayuran hijau gelap ini, mari kita lanjutkan dengan sayuran kedua yang juga tidak kalah pentingnya untuk kesehatan dan vitalitas Bapak-bapak. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan nutrisi kita dengan sayuran kedua yang mungkin sudah akrab di dapur Bapak-bapak, tapi seringkali kita luput akan kekuatannya yang luar biasa. Tomat. Ya, tomat yang merah merona itu bukan hanya sekedar pelengkap sambal atau salad, tapi dia adalah salah satu kunci vitalitas pria di atas usia 60. Bapak-bapak, kita tahu bahwa di usia ini salah satu perhatian utama bagi pria adalah kesehatan prostat. Prostat adalah kelenjar kecil yang seringkali mulai bermasalah seiring bertambahnya usia, dan masalah prostat bisa sangat mengganggu kenyamanan hidup dari sering buang air kecil di malam hari sampai masalah yang lebih serius. Nah, disinilah tomat menunjukkan kekuatannya. Tomat adalah sumber likopen yang sangat kaya. Apa itu likopen? Likopen adalah antioksidan kuat yang memberikan warna merah pada tomat, dan dia adalah sahabat terbaik prostat, Bapak-bapak. Penelitian menunjukkan bahwa likopen memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan prostat dan bahkan dikaitkan dengan penurunan risiko masalah prostat tertentu. Likopen ini bekerja dengan cara melindungi sel-sel prostat dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, sekaligus membantu mengurangi peradangan. Jadi, dengan rajin mengonsumsi tomat, Bapak-bapak sedang memberikan perlindungan ekstra untuk salah satu organ penting ini. Bayangkan saja, tidur malam Bapak-bapak bisa lebih nyenyak karena tidak perlu bangun bolak-balik ke kamar mandi. Aktivitas di siang hari pun jadi lebih lancar tanpa ada gangguan. Ini secara langsung berkontribusi pada energi dan performa Bapak-bapak sehari-hari. Tapi manfaat. Tomat tidak berhenti di situ saja. Likopen juga sangat baik untuk kesehatan jantung. Jantung adalah motor utama yang menggerakkan seluruh tubuh kita. Semakin sehat jantung Bapak-bapak, semakin baik pula sirkulasi darah ke seluruh tubuh, yang berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi sampai ke setiap sel. Ini akan meningkatkan energi dan daya tahan Bapak-bapak. Likopen membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah oksidasi kolesterol jahat yang merupakan faktor risiko penyakit jantung. Jadi, dengan mengonsumsi tomat, Bapak-bapak tidak hanya menjaga prostat, tapi juga memberikan nutrisi terbaik untuk jantung yang kuat dan sehat. Vitalitas sejati datang dari jantung yang bekerja optimal. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi tomat agar likopennya bisa terserap maksimal? Ini adalah fakta menarik, Bapak-bapak. Likopen dalam tomat lebih mudah diserap oleh tubuh jika tomat dipanaskan atau dimasak. Jadi, jangan hanya makan tomat mentah di salad saja. Buatlah saus tomat buatan sendiri untuk pasta, tambahkan tomat ke dalam sup, sayur asem, atau bahkan semur. Tomat juga sangat nikmat dijadikan tumisan bersama sayuran lain atau sebagai campuran dalam masakan kari. Bapak-bapak bisa membuat jus tomat segar dengan sedikit minyak zaitun. Karena likopen adalah zat yang larut dalam lemak, sehingga sedikit lemak sehat akan membantu penyerapannya. Pikirkan juga tentang hidangan telur dadar tomat atau telur ceplok dengan irisan tomat yang dimasak sedikit. Atau bagaimana dengan semangkuk soto ayam hangat yang diberi potongan tomat segar. Sungguh lezat dan menyehatkan. Kuncinya adalah memasak tomat.
sehingga kandungan likopennya lebih bioavailable. Dengan memasukkan tomat yang dimasak secara rutin ke dalam pola makan bapak-bapak, bapak-bapak akan merasakan peningkatan signifikan dalam vitalitas, baik dari sisi kenyamanan prostat maupun kesehatan jantung yang prima. Sekarang setelah kita berbicara tentang sayuran hijau gelap dan kekuatan tomat, mari kita bahas sayuran ketiga yang tidak kalah pentingnya, dan mungkin bapak-bapak sudah tahu manfaat umumnya, tapi kita akan gali lebih dalam lagi. Saya berbicara tentang wortel. Ya, wortel oranye yang manis dan renyah itu. Bapak-bapak, wortel ini adalah sumber beta-karoten yang luar biasa, dan beta-karoten inilah yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh kita. Kita semua tahu vitamin A itu sangat penting untuk kesehatan mata. Dan di usia kita ini, kesehatan mata menjadi semakin krusial. Penglihatan yang buram, mata yang cepat lelah, atau bahkan kesulitan melihat di kondisi cahaya redup adalah keluhan umum. Dengan asupan vitamin A yang cukup dari wortel, bapak-bapak membantu menjaga fungsi retina, mengurangi risiko degenerasi makula, dan mempertahankan penglihatan yang tajam. Bapak-bapak, bayangkan, bapak-bapak bisa tetap nyaman membaca koran, melihat wajah cucu-cucu dengan jelas, atau bahkan mengemudi dengan lebih percaya diri di malam hari. Penglihatan yang baik adalah salah satu pilar utama untuk kemandirian dan vitalitas di usia lanjut. Namun, manfaat wortel tidak hanya terbatas pada mata saja. Beta-karoten dan vitamin A juga merupakan antioksidan kuat yang berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh bapak-bapak. Di usia 60 tahun ke atas, sistem imun kita cenderung melemah, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, atau bahkan penyakit yang lebih serius. Dengan rutin mengonsumsi wortel, bapak-bapak sedang memperkuat barisan pertahanan tubuh. Bapak-bapak akan lebih jarang sakit, lebih cepat pulih ketika sakit, dan secara umum merasa lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Energi dan performa tidak akan optimal jika bapak-bapak sering merasa tidak enak badan. Wortel adalah investasi kecil untuk kekebalan tubuh yang kuat dan vitalitas yang tak tergoyahkan. Namun, selain itu, wortel juga mengandung serat yang baik. Serat ini sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Di usia kita ini, masalah pencernaan seperti sembelit seringkali menjadi keluhan. Serat dalam wortel membantu melancarkan buang air besar, menjaga kesehatan usus, dan mencegah masalah pencernaan yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan mengurangi energi. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik, dan ini tentu saja akan mendukung tingkat energi bapak-bapak secara keseluruhan. Dengan pencernaan yang lancar, bapak-bapak akan merasa lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih bersemangat untuk menjalani hari. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi wortel? Wortel sangat serbaguna. Bapak-bapak bisa mengonsumsinya mentah sebagai camilan renyah, tapi seperti tomat, sedikit pemrosesan juga bisa membantu. Wortel kukus sebagai pelengkap lauk sangat enak, atau ditumis bersama buncis dan jagung muda. Jus wortel segar di pagi hari adalah cara yang fantastis untuk memulai hari dengan ledakan nutrisi. Campurkan dengan sedikit apel atau jeruk untuk rasa yang lebih bervariasi. Atau, bagaimana kalau menambahkan irisan wortel ke dalam sup ayam atau sup sayuran yang hangat? Bahkan, beberapa orang suka menambahkan wortel parut ke dalam adonan bakwan atau perkedel untuk menambah nutrisi tersembunyi. Untuk masakan Indonesia, wortel sangat cocok di sayur sop, sayur lodeh, atau bahkan kari. Kuncinya adalah menjadikan wortel sebagai bagian alami dari hidangan sehari-hari bapak-bapak, baik sebagai lauk, camilan, atau tambahan dalam masakan berkuah. Dengan rutin mengkonsumsi wortel, bapak-bapak akan merasakan perbedaan nyata dalam kesehatan mata, daya tahan tubuh, dan kenyamanan pencernaan, yang semuanya akan meningkatkan energi dan vitalitas bapak-bapak secara keseluruhan.
Jadi bapak-bapak sekalian, mari kita sejenak merenungkan kembali apa yang sudah kita bicarakan. Kita sudah membahas 3 pahlawan gizi yang seringkali terabaikan. Sayuran hijau gelap seperti bayam dan brokoli, tomat yang kaya lycopene, dan wortel yang penuh beta-karoten. Ingat, sayuran hijau gelap itu bagaikan mesin pengisi daya untuk sel-sel tubuh bapak-bapak, membawa oksigen, menguatkan tulang, dan melindungi dari kerusakan. Bayangkan diri bapak-bapak yang tidak lagi merasa mudah lelah di siang hari, yang bisa melangkahkan kaki dengan ringan dan penuh semangat untuk melakukan aktivitas yang bapak-bapak cintai. Lalu, ada tomat yang bekerja diam-diam melindungi kesehatan prostat bapak-bapak, memastikan kenyamanan tidur malam, dan menjaga jantung bapak-bapak tetap berdetak kuat, memompa vitalitas ke setiap sudut tubuh. Ini bukan lagi tentang bangun malam berkali-kali, tapi tentang tidur nyenyak dan terbangun dengan segar. Dan jangan lupakan wortel, sang penjaga penglihatan dan tameng kekebalan tubuh, yang memastikan bapak-bapak bisa terus melihat dunia dengan jernih dan menghadapi musim batuk pilek dengan lebih percaya diri. Ini bukan sekedar sayuran biasa, bapak-bapak. Ini adalah investasi kecil setiap hari yang akan memberikan dividen besar berupa energi yang berlimpah, performa tubuh yang prima, dan vitalitas yang memancar dari dalam. Perubahan ini tidak harus drastis atau menyusahkan. Mulailah dengan menambahkan 1 jenis sayuran ini ke dalam hidangan bapak-bapak setiap hari. Misalnya, besok pagi coba tambahkan irisan tomat ke telur dadar, lusa masukkan beberapa helai bayam ke dalam sup, dan seterusnya. Ingatlah, perubahan kecil yang konsisten akan menciptakan perbedaan besar dalam kesehatan dan kebahagiaan bapak-bapak. Setiap suapan sayuran ini adalah langkah maju menuju versi diri bapak-bapak yang lebih bertenaga dan bersemangat. Saya sangat berharap bapak-bapak bisa merasakan manfaat luar biasa ini. Saya ingin mendengar cerita bapak-bapak. Bagikan pengalaman bapak-bapak di kolom komentar di bawah. Sayuran apa yang paling sering bapak-bapak konsumsi? Atau mungkin ada cara unik bapak-bapak mengolah sayuran ini yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Pertanyaan atau pemikiran apapun dari bapak-bapak akan sangat berharga. Mari kita jadikan bagian komentar ini sebagai tempat berbagi inspirasi dan dukungan. Jika video ini bermanfaat bagi bapak-bapak, tolong berikan tanda suka dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya yang akan datang. Saya akan terus berusaha memberikan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung bapak-bapak praktekkan. Ingat, usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap hari dengan kualitas hidup terbaik. Bapak-bapak punya kekuatan untuk itu. Jadi, mari terus hidupkan semangat, pancarkan vitalitas, dan jalani hidup bapak-bapak yang terbaik di setiap usia. Sampai jumpa di video berikutnya.